adik-adik semua, senang sekali bisa bertemu lagi pada pagi hari ini. Kali ini kita sudah masuk di pelajaran yang ke-9 dalam buku sekolah minggu kita yang kedua loh. Nah, kita akan mulai kelas kita dan khusus untuk saat ini kita akan bersama-sama ya, kelas asuhan Indria dan Pratama. Kita akan mulai dengan berdoa dulu yuk. Lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena sampai saat ini Engkau terus menyertai kami dan sampai di akhir bulan Mei ini Engkau terus memberi kami kesehatan, kekuatan, dan perlindungan sehingga kami tetap aman, damai, dan sehat. Saat ini Tuhan, kami mau belajar dalam kelas sekolah minggu. Engkau memberkati supaya kelas kami boleh berjalan dengan baik. Kami boleh memuji Tuhan dan belajar firman Tuhan. Engkau memberkati teman-teman kami dan guru-guru kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, sekarang kita akan menyanyi satu lagu untuk membuka kelas kita ya. Kita nyanyikan bersama-sama. Yuk. Kita baca Alkitab sekarang mulai dari kelas asuhan dulu ya. Selanjutnya Fir'aun berkata kepada Yusuf, "Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau." Demikianlah Yusuf dilantik oleh Fir'aun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Fir'aun, raja Mesir itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir. Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Baca Alkitab untuk yang Indria Pratama ya. Keluaran 18 ayat 13 sampai 27. Keesokan harinya duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu, dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, berkatalah ia, "Apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapakah engkau seorang diri saja yang duduk, sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang?" Kata Musa kepada mertuanya itu, "Sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Apabila ada perkara di antara mereka, maka mereka datang kepadaku
dan aku mengadili antara yang seorang dan yang lain. Lagi pula aku memberitahukan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Allah." Tetapi mertua Musa menjawabnya, "Tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini. Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi, sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian, haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa. Maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu, tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian, mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas, senang ke tempatnya." Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu, dan dilakukannya segala yang dikatakannya. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Mereka ini mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu. Perkara-perkara yang sukar dihadapkan mereka kepada Musa, tetapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi dan ia pulang ke negerinya. Wah, ternyata Allah kita itu luar biasa ya. Dari 2 bacaan Alkitab kita tadi, baik untuk kelas asuhan maupun kelas Indria Pratama, kita belajar bahwa ketika kita mau taat kepada Tuhan dan taat kepada orang tua kita, Tuhan memberkati kita. Kita melihat Yusuf yang karena taat kepada Allah, dia menjadi orang kepercayaan Raja Mesir, kepercayaan Fir'aun. Dan kita melihat juga ketika Nabi Musa mengikuti nasihat dari mertuanya Bapak Yitro, dia mengalami sukacita karena pekerjaannya menjadi lebih ringan dibandingkan sebelumnya. Nah, jadi hari ini kita belajar bahwa dengan kita taat, Tuhan memberkati kita. Dengan kita patuh pada orang tua, mendengarkan nasihat orang tua, Tuhan juga memberkati kita melalui apapun yang kita lakukan. Itu pelajaran kita pada pagi hari ini. Sekarang jangan lupa ya untuk terus mengerjakan lembar pelajaran murid dan juga membaca Alkitab setiap hari. Untuk yang adik-adik kelas asuhan, ayat-ayatnya ada di sini ya. Kita terus belajar membaca Alkitab bersama-sama dengan orang tua di rumah. Sekarang kita akan hafalkan ayat. Kita mulai dari adik-adik kelas asuhan dulu. Tuhan memberkati aku. Kejadian 30 ayat 27b. Tuhan memberkati aku. Kejadian 30 ayat 27b. Nah, kita akan lanjut untuk yang kelas Indria. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan. Amsal 19 ayat 20a. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan. Amsal 19 ayat 20a. Terakhir kelas Pratama, ayat hafalannya adalah dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan
supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Amsal 19 ayat 20. Nah, sekali lagi pemudik mengingatkan, jangan lupa untuk terus menjaga kesehatan dimanapun dan kapanpun, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oke, saat ini kita sudah selesai dalam pelajaran Alkitab kita di kelas sekolah minggu. Kita akan mengakhiri kelas kita dengan satu lagu yang akan kita nyanyikan bersama-sama. Yuk kita nyanyikan. Kita akan tetap taat dan selalu mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan dan orang tua kita. Yuk, saat ini kita akan berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau Allah yang luar biasa bagi kami, selalu memberkati kami dan melindungi kami. Saat ini kami boleh belajar untuk menjadi anak yang taat kepada Allah dan juga taat kepada orang tua kami, seperti Yusuf dan juga Nabi Musa. Kami saat ini ingin berdoa supaya kami tetap sehat, kami tetap sukacita, dan Engkau memberkati orang tua kami dalam pekerjaan mereka masing-masing. Biarlah apa yang mereka lakukan boleh menjadi bagian berkat dari Tuhan untuk mencukupkan kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menaikkan doa kami dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Dadah, sampai jumpa minggu depan ya.